Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Apa sih hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk. Yang namanya hidayah ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah gharizah. Hidayah insting, bawaan dari sonohnya. Saya ambil contoh. Seorang bayi ketika nangis dia kelaparan, diberikan puting susu ibunya, langsung dia ambil, dia dia menghisap susu ibunya. Saya tanya, diajarin apa enggak? Enggak. Hidayah gharizah, insting bawaan. Kemudian kalau anak ini lapar, kalau anak ini pipis, digigit nyamuk, langsung nangis dia. Saya tanya, diajarin apa bawaan? Ini dari sononya. Inilah yang disebut dengan hidayah gharizah. Hidayah insting bawaan. Yang kedua adalah hidayah akal. Kita manusia oleh Allah diberikan akal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Kepala. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa hidup kalian seorang manusia, setiap ada permasalahan pakai otak, akal dipakai. 3. Hidayah panca indera. Saya melihat ini kuning hitam, ini biru hitam, ini kuning biru muda. Dari panca indera ini mengatakan, mata saya ini muda, ini warna yang tua karena mata. Saya ambil contoh, kita lagi diam di sini. Kecium bau goreng cumi basah, yang cumi hitam. Gara-gara hidung kita mencium bau cumi hitam. Emang dari tadi belum makan, berasa lapar. Kebayang kalau saya makan nasi pulen panas pakai cumi hitam, pakai sambal goreng, enak nggak? Enak. Gara-gara hidayah dari hidung. Anda lihat makanan di meja terhampar, ditata sedemikian rupa. Mata Anda melihat, pasti enak, gara-gara mata. Telinga, lagi pada duduk di sini, ada orang teriak-teriak. Itu orang lagi pada berantem, ngelihat juga kagak. Tapi telinga kita mengatakan orang lagi berantem. Dari mana? Telinga kita yang menangkap. Itu hidayah panca indera. Kemudian yang keempat, hidayah agama. Yang namanya ada hidayah insting, gharizah, ada hidayah akal, ada hidayah panca indera, ada hidayah agama. Ini digabung. Dari mana kita dapat hidayah? Dari Al-Quran. Anda silakan lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu Quran. Artinya hidayah. Hidayah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Selamat dunia akhirat kembali dengan hidayah. Masuk neraka gara-gara hidayah. Itulah kenapa kita sebagai seorang muslim setiap rakaat dalam mengerjakan sholat kita, kapanpun dan dimanapun oleh Allah diperintahkan bermohon kepada Allah agar dapat hidayah. Bukankah surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat? Anda lihat tiap rakaat kita mengerjakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan jalan yang Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Kenapa Allah maksa amat? Kita selalu berdoa kepada Allah setiap rakaat surat kita dengan meminta hidayah kepada Allah. Karena hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Sangat urgen kita manusia dengan hidayahnya Allah. Anda bayangkan bisa selamat manusia dari neraka jahanam gara-gara dapat hidayah. Kita bisa ibadah karena hidayah.
Semua dikerjakan oleh kita dengan hidayah. Makanya hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena kita manusia selalu ini diajak oleh malaikat, mengajak kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, mengajak ke surga. Yang ini diajak oleh setan untuk melenceng dari ajaran agama. Mana yang akan meluruskan kita? Hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Sangat dibutuhkan oleh kita yang namanya hidayah. Makanya Allah berfirman, Anda lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 178. Orang yang mendapatkan hidayah, dia yang mendapatkan mantap daripada hidayah Allah. Wa may yudlil, seandainya Anda disesatkan oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang merugi, kata Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Allah berfirman, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, selamat dunia akhirat dengan segala kebaikan. Tapi seandainya mereka disesatkan oleh Allah, maka mereka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepada mereka. Tuh, makanya setiap saat dan kesempatan kita harus bermohon kepada Allah dengan hidayah dari Allah. Hidayah itu bukan ditungguin, tapi dicari. Kemana? Ke tempat hidayah. Pergi ngaji, tonton acara kita setiap pagi. Kemudian juga pergilah ke taklim-taklim, bertanya kepada guru-guru ngaji kalau kita tidak tahu. Itu hidayah kita cari. Jangan begini, nanti saya mah nungguin. Kapan saja datangnya hidayah, terserah Allah. Itu salah, nggak bisa. Dikejar oleh kita yang namanya hidayah. Sampai kemanapun tetap kita kejar yang namanya hidayah. Hidayah itu kalau sudah diraih oleh kita, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Tapi kita merawat hidayah. Saya ambil contoh. Saya beli bunga yang bagus, subur, makmur. Tapi begitu sampai rumah nggak disiram, nggak dipupuk, tetap bagus. Apa layu kemudian mati? Layu kemudian mati. Sama hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita. Kalau hidayah tidak kita rawat, bisa hilang, bisa pergi. Itulah kenapa banyak orang yang tadinya sudah baik, mengenakan jilbab, rajin sholat, kok jilbabnya dibuka? Yang tadinya sholat jadi tidak sholat. Kenapa? Hidayahnya nggak dirawat. Ibaratnya pisau. Saya beli pisau ini muntul, tapi sering saya asah. Saya cuci, tiap habis pakai dicuci lagi, dibersihkan lagi, diasah lagi. Makin tajam akan makin muntul. Makin tajam. Makin tajam. Hidayah juga begitu. Kita asah dengan mengkaji ilmu agama yang benar. Pergi ke taklim, Anda setel tuh di rumah acara-acara religi. Anda buka Al-Quran, buka terjemahnya, buka buku tafsir, buka buku fikih, buka buku tauhid, buku akhlak. Itu semua akan datang hidayah. Makin mantap dalam diri kita. Masya Allah. Orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Anda lihat kata Allah, barang siapa yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka kalau mereka mati, aku sama mereka dalam surganya itu. Bareng dengan para nabi, kemudian dengan syuhada, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang beramal soleh. Mereka semua teman-teman yang sangat baik. Anda bayangkan, janjinya Allah berikan kalau kita selalu mengikuti jalan yang lurus, hidayah dari Allah. Siapa yang tidak makin masuk surga? Sudah masuk surga. Dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang beramal soleh. Kalau saya tak bertanya kepada Anda, siapa yang pengen masuk surga bersama dengan mereka-mereka? Siapa yang mau ngacung? Syaratnya apa? Beramal soleh. Banyak memohon hidayah.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabi dubi alaihim waladdallin. Minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Orang yang berikan nikmat. Nyambung ke ayat An-Nisa 69 tadi. Orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, kemudian para syuhada, dan mereka yang beramal soleh. Semoga kita termasuk golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Maulaya salli wa sallim. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, bicara soal hidayah. Apakah orang yang telah diberi hidayah, ujian yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada orang yang tidak mendapatkan hidayah, Mah? Apakah ujiannya lebih berat? Semua manusia pasti suatu saat diberikan ujian. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Nggak usah jauh deh Ipah lihat. Kalau ada anak SD ujian, pelajaran yang diuji pelajaran SD. Betul? SD. Betul. Kalau lulus naik SMP, dikasih ujian, pelajarannya SMP. Naik SMA, dikasih ujian, pelajaran SMA, S1, S2, S3. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Itulah kenapa orang yang berputus asa oleh Allah dikatakan orang kafir. La tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Makanya jangan Anda berkecil hati. Ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Tapi jangan khawatir. Selama kita bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah masalah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Lihat diri kita semua. Saya yakinnya kita semua punya masalah dulu. Berat luar biasa. Sampai kita berpikir rasanya saya tidak sanggup mengatasi masalah ini. Tapi dengan catatan kita bertakwa kepada Allah, saat ini toh bisa terlewati. Makanya kejar hidayah bukan nungguin hidayah. Baik. Oke, baik, Mah. Apakah hidayah itu hanya untuk orang muslim saja? Karena ada ungkapan, muka-muka saudara saya yang non muslim dapat hidayah. Hidayah itu buat semua manusia. Yang namanya manusia oleh Allah itu pasti diberikan hidayah selama Allah berkehendak. Makanya tadi Mama katakan dalam Al-Quran. Anda lihat, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Nah, tapi yang namanya hidayah kita lihat. Tidak sedikit orang yang non-muslim masuk Islam gara-gara dapat hidayah. Bagi kita nih Mah, ingin merasa bahwa tandanya kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah tuh apa tandanya Mah? Tandanya bahwa saya sekarang, misalnya kemarin nggak bener kelakuannya tukang teler, tukang mabok, seret, ya Allah dosa amat saya. Itu sudah dikasih setitik hidayah. Artinya saya harus meninggalkan ini, berpindah. Caranya bagaimana? Berpindah pergaulan. Kalau ini orang nggak pada bener, sekarang berpindah pergaulan kita. Ini menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tetap berkecimpung dengan orang yang tidak baik, tidak mustahil hidayah akan sirna. Makanya pergaulan sangat menentukan siapa kita sesungguhnya. Anda lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang yang benar.
insya Allah kita orang jujur, orang benar, memberikan pengaruh positif buat kita yang bergabung di sini. Semuanya insya Allah. Amin. Luar biasa. Itulah hidayah Allah. Makanya kadang-kadang kita takut dibilang kegeeran nih mah. Apakah salah satu tanda kita sudah mendapatkan hidayah adalah ketika kita diberi kemudahan dalam beribadah atau beramal soleh. Kadang-kadang kita mau sholat, aduh sholat di mana susah banget. Tiba-tiba, ada tempat nih enak nih buat sholat nih. Takutnya nih kita GR. Apakah itu termasuk sudah dapat hidayah? Nah itu jangan kita GR. Karena otak di atas. Berusaha bagaimanapun caranya cari tempat sholat yang enak. Jangan kita, tuh kan karena saya mah dekat sama Allah, Allah kasih tempat. Inilah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Orang yang takwa kepada Allah, nggak ada yang sulit, semua jalan keluarnya ada. Yap. Iya, siap. Itu termasuk nyari tempat sholat di mana ya? Di situ bisa. Tetap gampang gitu ya, Nah, dapat kemudahan gitu. Selalu mudah. Oke. Mama bilang hidayah itu harus dijemput bukan ditunggu. Pengajian sudah mah, baca-baca ilmu tentang keimanan dan ketakwaan untuk mengubah dia supaya lebih beriman lagi, udah mah. Tetapi belum aja tuh berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, tetap aja maksiat terus. Padahal dia sudah berusaha untuk menjemput hidayah itu, Pak. Tapi masih belum ada perubahan. Kalau dia berusaha menjemput, artinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia tidak merealisasikan ilmu yang dia miliki. Makanya dikatakan kalau ada orang punya ilmu nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita punya ilmu, diamalkan dalam hidup. Ini kadang-kadang orang diajarin berarti punya ilmu lilin. Orang diterangin, dia lumer. Ini salah. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Harus kita mulai, kita punya ilmu, amalkan oleh kita, baru mengajak orang lain. Itu yang benar. Segala yang ada. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya jamaah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang hidayah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, hidayah adalah petunjuk. Yang namanya hidayah sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Dengan hidayah itu kita bisa selamat dari para api neraka. Dengan hidayah itulah kita bisa lakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan hidayah itu pula kita bisa menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah kenapa di dalam setiap rakaat surat kita Allah perintahkan kita bermunajat kepadanya, bermohon kepada Allah. Dengan selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kenapa? Karena kita manusia setiap saat, bahkan setiap helaan napas membutuhkan hidayah dari Allah. Ada orang mengerjakan suatu perbuatan, dia salah. Kalau dia dalam setiap sholat, dia ihdinas siratal mustaqim, hadir hatinya pada saat itu, maka ditunjukkan oleh Allah yang kamu kerjakan salah. Harusnya begini. Bahkan ada orang yang ilmunya tahu tapi tetap mengerjakan tidak sesuai dengan aturan agama. Maka dia perlu dengan taubat. Itu pun diperlukan hidayah oleh dia. Tanpa hidayah dari Allah, bagaimana orang akan bertaubat? Ada orang yang memang sebetulnya dia tidak tahu tentang sesuatu. Dia mengerjakan perbuatan. Kalau dia tidak minta hidayah kepada Allah, bisa-bisa melenceng. Itulah kenapa walaupun ada orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, tapi kelakuannya baik, dia banyak sedekah dengan orang berbuat baik. Kenapa? Karena hidayah dari Allah. Oleh karena itu, setiap helaan napas kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Amin. Dari mana? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minar huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk. Penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram.
itulah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Dialah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Semoga kita semua selalu setiap saat mendapatkan hidayah. Amin. Dan kita wajib merawat hidayah tadi agar kita istiqomah dalam mendapatkan hidayah, bahkan mati husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal Kita alamin. angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami hidayah agar kami tahu mana yang harus kami lakukan, mana pula yang harus kami tinggalkan ya Allah. Hidayah darimu adalah penerang, an-nur, memberikan cahaya yang terang benderang buat kami. Bahkan engkau pun memberikan kepada kami al-burhan, alasan dari apa yang engkau turunkan kepada kami dengan bukti. Engkau turunkan Rasulmu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Ini merupakan Al-Qur'an buat kami, adalah merupakan Al-Burhan yang akan menjelaskan buat kami tentang mana yang baik, mana yang buruk. Ya Allah, oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Dimanapun kami berada, berikan cahaya oleh-Mu kepada kami. Berikan petunjuk yang benar sebagaimana orang-orang yang Kau berikan hidayah, orang yang Kau berikan nikmat, sehingga Engkau memberikan janji dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, bersama orang yang mendapatkan nikmat, para nabi dan rasul, para syuhada, orang yang jujur, dan orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, jadikanlah kami rombongan mereka dengan kudrat irodat-Mu tentu saja, dengan apa yang Kau berikan kepada kami agar kami bisa menjaga keistiqomahan daripada hidayat kami. Tunjukin kami ilmu yang benar. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama atas tausiahnya. Jamaah terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa Allah berikan hidayah, dan kita mampu menjaga dan merawatnya, mampu istiqomah sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih Mas sekali lagi ya Ma ya. Terima kasih Ipe, terima kasih. Terima kasih Mas Pedu. Anda Bawi terima kasih nih buat musik-musiknya luar biasa. Batiknya bagus banget, dari mana sih? Maskas. Oke. Terima kasih buat jamaah atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Demi